Mana kok? Lu bilang Bitcoin bakal naik. Lu bilang Bitcoin aset yang paling bagus. Ya. Rupanya kita bisa lihat kita sudah konsolidasi selama 6 bulan berturut-turut. Ya. Apakah lu jangan-jangan penipu ya? Lu bilang Bitcoin bakal naik, lu pom-pomin Bitcoin supaya lu bisa jual ya, jangan-jangan ya. Ya, padahal nggak ada yang pom-pomin Bitcoin di sini ya. Saya cuman sharing analisa dan edukasi tentang Bitcoin. Jika kalian mau beli Bitcoin, silakan. Jika tidak mau, saya pun nggak peduli. Saya nggak rugi, saya nggak untung, saya nggak peduli. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan kalian semua, mengapa Bitcoin tidak naik? Alasan paling besar itu karena banyak sekali selling pressure yang dialami oleh Bitcoin di tahun 2024 ini. Kita punya selling pressure oleh Mt. Gox, kita punya selling pressure oleh German government, kita juga punya selling pressure oleh US government yang menjual Bitcoin hasil sitaan mereka dari Silk Road dan juga berbagai sumber lainnya. Dan ada juga berita bahwa US is planning to sell Bitcoin lagi ya in the market ya. Jadi another wave of selling pressure is gonna come to the market gitu. Also ada salah satu community member saya yang mengatakan bahwa salah satu alasan Bitcoin belum bisa naik itu karena jadi kan kita tahu presiden itu menerima sumbangan kripto ya, misalnya sumbangan Bitcoin ya. Nah, Bitcoin ini akan di-sell di market supaya bisa di-convert ke US dollar dan supaya US dollarnya bisa digunakan untuk kampanye presidennya gitu. Which menurut saya it makes sense ya. Jadi Bitcoinnya itu di-sell ke market supaya mereka bisa mendapatkan US dollar dan US dollarnya ini akan digunakan untuk kampanye presiden dan pemilu Amerika Serikat 2024. Jadi donasi kripto ini ya, the crypto donations itu dijual di market dan ini membuat selling pressure yang masuk kepada market sehingga menahan harga Bitcoin. Ya, jadi banyak sekali hal-hal dan aspek-aspek yang menahan harga Bitcoin ya. Tapi meskipun banyak sekali selling pressure yang masuk kepada Bitcoin, kita bisa lihat harga konsolidasi. Jika ini bukan Bitcoin ya dan ada selling pressure sebesar ini ya, perusahaan jual Bitcoin dan dua pemerintah jual Bitcoin ya, harga pasti akan crash dan hancur dan koreksi sangat dalam. Tapi kita bisa lihat luar biasa Bitcoin berhasil tahan selling pressure tersebut ya. Bitcoin gak turun, Bitcoin stabil konsolidasi di range ini. Ya, mengapa? Ya karena perkembangan Bitcoin itu juga bagus juga tahun ini ya. Kita punya spot Bitcoin ETF, pemerintah-pemerintah mulai embracing Bitcoin, menerima Bitcoin, bahkan pemerintah-pemerintah seperti Bhutan ya, Bhutan sekarang udah membeli Bitcoin. Gitu. Regulasi Bitcoin juga semakin bagus di tahun 2024 ini. Jadi meskipun ada selling pressure yang menahan harga dan mendorong harga untuk turun, ya banyak sekali hal-hal positif yang juga menahan harga Bitcoin supaya nggak crash terlalu dalam, begitu. Ya, jadi ini ada dua hal itu ya, selling pressure yang besar dan juga fundamental yang kuat yang mendorong harga. Satu ini menahan harga Bitcoin, satu ini menjaga harga Bitcoin. Ya, jadi dua faktor ini saling adu ya, siapa yang kuat hasilnya konsolidasi. Begitu, hasilnya konsolidasi. Ya, tapi meskipun Bitcoin 2024 ini mayoritas konsolidasi pergerakannya, kita bisa lihat ya, year to date returns untuk beberapa aset, Bitcoin nomor 1 di 49,2% kinerjanya. Year to date tahun 2024. Lebih outperform dibanding silver, outperform gold, outperform equities ya, outperform Nasdaq Composite, outperform US real estate, dan aset-aset lainnya. Meskipun Bitcoin mayoritas di tahun 2024 konsolidasi, Bitcoin tetap aset yang paling bagus di tahun 2024 dengan sangat jauh. Kita bisa lihat Bitcoin nomor 1 49,2%. Nomor 2-nya itu adalah di 34,4%. Dan volatility loh. Volatility is not an asset. It's just a measurement. Gitu. Ya. Gitu. Jadi meskipun konsolidasi, Bitcoin tetap aset paling bagus tahun ini year to date. Dan kita juga nggak boleh lupa,
adopsi kripto itu bertumbuh lebih cepat dibanding internet ya. Kita bisa lihat ya. Can blockchain technology be as transformative as the internet as more countries work towards building comprehensive regulatory frameworks that issue clear guidance on digital assets? We believe that global crypto adoption is poised to expand. Jadi, adopsi kripto secara global kemungkinan besar akan naik. Ya. Tapi kenaikannya itu kita bisa lihat datanya sudah melebihi dan lebih cepat dari pertumbuhan internet. Crypto owners di bar chart warna orange dan internet users itu bar chart warna hitam. Kita bisa lihat pertumbuhannya lebih cepat dibanding internet. Dan kita semua tahu saat ini internet adalah hal yang kita tidak bisa hidup tanpa internet ya. Dan mungkin suatu hari Bitcoin dan juga kripto adalah hal atau aset atau uang atau instrumen yang kita akan gunakan sehari-hari kita ya, dalam hari-hari kita. Seperti internet begitu. Ya. Jadi jangan ketinggalan pertumbuhan teknologi terbesar yang ada saat ini ya. Mungkin teman-teman semua seumuran saya ya, masih 20-an ya. Jadi kita tidak bisa invest di saat internet tiba-tiba lagi booming. Tapi saat ini kita diberi kesempatan yang lebih bagus, yaitu adalah crypto adoption. Jadi ini adalah investasi dan peluang investasi paling bagus yang ada menurut saya saat ini. Oke, nah lalu ini adalah rahasia ya teman-teman. Saya perhatikan garis merah dan garis biru ya. Garis merah menunjukkan halving dan garis biru menunjukkan pemilu Amerika Serikat. Kita bisa lihat setelah halving garis merah, Bitcoin selalu konsolidasi. Ya, di sini garis merah konsolidasi. Di sini garis merah konsolidasi. Di sini garis merah konsolidasi tahun 2024. Lalu kita bisa lihat setelah pemilu US selesai, Bitcoin selalu terbang. Kita bisa lihat di sini pemilu US terbang. Di sini pemilu US terbang. Di sini pemilu US terbang. Dan kemungkinan besar di tahun 2024 ini, Bitcoin akan terbang setelah pemilu US di bulan November 2024. Ya. Jadi jika saya ditanya, kok kapan Bitcoin naik kok? Kapan? Saya udah nggak sabar kok, saya mau beli McLaren kok gitu. Ya. Mungkin November 2024 Bitcoin akan mulai naik. At least secara data. Oke? Secara seasonality juga Bitcoin monthly seasonality Oktober, November, Desember itu cukup bagus ya dengan average return, average monthly performance dari tahun 2010 sampai 2023 itu di ya 28%, 39% dan juga 12% untuk bulan Oktober, November dan juga Desember. Bitcoin adalah aset yang akan naik selamanya ya. Jadi rahasianya itu adalah untuk tetap hodl Bitcoin. Oke? Sampai sini saja untuk video kali ini. Like jika teman-teman menyukai video ini, komen pendapat kalian, share ke teman-teman kalian, dan subscribe jika teman-teman mau video lebih banyak dari saya. Jika teman-teman tertarik untuk belajar lebih dalam dengan saya, silakan join ARK Online Class untuk materi lebih lengkap, registrasi, price list, dan juga diskon. Silakan cek link di bio. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member. Tapi jika tidak mau, silakan join Discord community saya, di mana saya akan sharing edukasi, tips, analisa, dan insight yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk trading dan investasi kalian semua. Anyway, sampai sini saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang, sore, pagi, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Dan semoga cuan dan sehat selalu dan sampai jumpa.